Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Jumpa kembali dengan Ustazah Ana. Hari ini kita belajar pelajaran tematik ya. Tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran 1. Namun sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sudah siap belajar ya? Oke. Kita simak dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, setelah membaca teks tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan. Yang kedua, setelah membaca teks dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. Dan yang terakhir, setelah melakukan pengamatan dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Oke, sudah siap? Kita lanjut. Subtema 2. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa demikian? Mari kita pelajari bersama. Oke ya. Kita baca dulu teks berikut. Saya bacakan, anak-anak menyimak. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang. Seperti dari pemerintahan Belanda, pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Nah, bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Mari kita simak. Ada peristiwa pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi, kemudian tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 telah terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia sehingga pada tanggal 10 November 1945 terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Ya, dengan gagah berani arek-arek Surabaya mempertahankan kemerdekaan. NKRI harga mati, berjuang sampai tetes darah penghabisan. Nah, kita tahu anak-anak ya bahwa kemerdekaan yang diperoleh oleh bangsa Indonesia itu harus dipertahankan. Nah, berdasarkan teks tadi,
Coba anak-anak mengisi peta pikiran berikut menggunakan kalimat efektif. Langkah pertama, kalian harus memahami isi teks tadi yang dibacakan ustadzah. Nanti kalau kurang jelas atau ustadzah terlalu cepat, kalian bisa membuka kembali buku paket kalian ya. Ada bacaan tersebut di buku paket tema 2. Kemudian langkah kedua, membuat kalimat pertanyaan dengan kata tanya apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Setelah membuat kalimat tanya, silakan dijawab sesuai dengan isi teks yang sudah kita baca tadi. Itu ya untuk tugas yang pertama, membuat peta pikiran. Nih. Kalian dapat mengembangkan peta pikiran yang telah kalian buat menjadi sebuah tulisan baru dengan menggunakan kata-kata sendiri. Sebelum menulis, perhatikan ciri-ciri kalimat efektif berikut. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Apa itu SPOK? S subjek, P predikat, O objek, K keterangan. Nah, ciri-ciri kalimat efektif bisa kalian baca ya. Nanti dibaca di bukunya ada. Kemudian ini, pertempuran Surabaya adalah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Masih banyak perjuangan lain yang dilakukan di berbagai daerah, misalnya pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, agresi militer Belanda 1 dan agresi militer Belanda 2. Kalian akan mencari informasi tentang perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan secara berkelompok dengan pembagian tugas sebagai berikut. Nanti kelompoknya sesuai kelompok video call ya. Kelompok 1 berarti yang masuk ustadzah video call hari Senin. Yang kelompok 2, nah masih ingat ya kalian anggota kelompok berapa? Jadi nanti ini tugasnya per kelompok. Kelompok 1 yang video call hari Senin, kelompok 2 yang video call hari Selasa, kelompok 3 yang video call hari Rabu, dan kelompok 4 yang ustadzah video call hari Kamis. Nanti tugasnya itu untuk kelompok 1 mencari informasi tentang pertempuran Ambarawa dan disajikan dalam bentuk peta pikiran. Kemudian yang kelompok 2 mencari informasi tentang pertempuran Medan Area. Yang kelompok 3 mencari informasi tentang peristiwa Bandung Lautan Api. Dan yang terakhir kelompok 4 mencari informasi tentang agresi militer Belanda 1 dan agresi militer Belanda 2. Di buku kalian sudah ada semua, nanti silakan dipelajari lebih lanjut ya. Setelah belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sekarang kalian akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Nah, apakah anak-anak pernah mengamati ayam, bebek, ikan, dan cicak? Coba diamati gambar sebagai berikut. Ayam pasti sudah pernah ya, sudah tahu ayam, bebek, ikan. Cicak, bagaimana mereka beradaptasi? Kita simak satu-satu. Ciri-ciri hewan dan habitatnya. Habitat, ada yang tahu habitat itu apa? Habitat? Ya, betul ya, habitat adalah tempat hidup makhluk hidup, itu disebut habitat. Ayam, ciri-ciri bagaimana? Habitatnya di mana? Nanti diisi ya ini. Bebek, ciri-cirinya bagaimana? Habitatnya gimana? Ciri-ciri habitatnya bagaimana? Kemudian ikan, ciri-cirinya ikan itu bagaimana? Ciri-ciri habitatnya disebutkan juga. Dan yang terakhir cicak, ciri-ciri cicak itu bagaimana? Kemudian habitatnya bagaimana? Nah, nanti diharapkan kalian bisa menyimpulkan apakah ada kaitannya antara ciri-ciri hewan dengan lingkungan atau habitatnya. Kesimpulannya nanti ditulis terpisah ya, ditulis di buku tulisnya. Tadi tugas yang pertama tadi apa? Membuat peta pikiran. Kemudian yang kedua tadi mencari informasi berdasarkan kelompoknya tadi ya. Kemudian yang ketiga tadi menyebutkan ciri-ciri hewan dan habitatnya.
Kemudian menyimpulkan kaitan apakah ada hubungan antara ciri-ciri hewan dengan habitatnya. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan istilah ciri khusus. Ciri khusus pada hewan mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Misalnya, ikan memiliki insang untuk bernafas di dalam air, cicak memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding, dan bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Jadi Allah menciptakan itu sudah sempurna, anak-anak ya. Coba kalian bayangkan, cicak itu hidupnya menempel di dinding, tapi makanannya itu terbang, seperti nyamuk, lalat, dan binatang serangga yang lainnya. Nah, kemudian Allah memberikan perangkat, itu kakinya mempunyai alat perekat. Kemudian apalagi lidahnya panjang dan lengket sehingga cicak bisa mendapatkan makanannya. Coba sekarang kita kupas satu ya, contohnya bebek. Pasti sudah pernah ya atau bahkan sering melihat bebek. Bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makan, bebek biasanya sering berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Bebek mencari makan di air seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Ketika bebek keluar dari air dan berada di darat, bebek biasanya mengibas-ibaskan bulunya sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Apa yang terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan air menyerap ke tubuhnya? Selain itu, bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan untuk berenang. Oke ya, tadi sudah mengetahui beberapa ciri khusus, baik itu cicak, bebek, ayam, ikan, dan sebagainya. Sekarang tugas kalian mengamati. Apa yang diamati? Nah, di sekitar rumah kalian pasti ada hewan ya. Tugasnya mengamati 3 hewan yang ada di sekitarmu. Bebas nanti ada hewan apa di sekitar rumahnya. Berdasarkan pengamatan kalian, tulislah ciri-ciri khusus hewan tersebut beserta habitatnya. Kemudian tulis laporan berdasarkan pengamatanmu. Kalian dapat melengkapi laporan dengan membaca berbagai sumber bacaan. Jadi boleh selain mengamati secara langsung, nanti ditunjang dengan referensi yang lain, silahkan. Boleh dari buku, mencari informasi dari internet, ataupun yang lainnya. Nanti dimasukkan ke dalam tabel seperti ini anak-anak ya. Hewannya ditulis, hewan apa ditulis, kemudian ciri khususnya bagaimana, dan ciri-ciri habitatnya. Oke. Untuk hari ini cukup sekian pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesulitan silakan menghubungi, bertanya kepada ustazah, kepada gurunya ya. Selamat belajar, terima kasih dan tetap semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.